Babu Bunyanil Ka'bah, bab pembangunan Ka'bah. Kata pembangunan di sini lebih tepatnya renovasi. Ya, lebih tepatnya adalah renovasi. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, terus di era Nabi Nuh hancur diterjang banjir. Bangunannya itu yang rusak. Kemudian bangunannya diperbaiki lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya kan? Setelah itu ya seiring berjalannya waktu melewati 100-200 tahun, bahkan ya lama, lebih lah kalau sekedar 200-300 tahun. Di era Nabi Muhammad muda, loh ya sekitar 20-an lah sampai 30-an, itu Ka'bah bangunannya rapuh. Ya, bangunannya rapuh, kemudian orang Quraisy dengan segala keterbatasannya merenovasi Ka'bah. Ka'bah dibangun ulang, dan ceritanya tidak dibangun utuh seperti zaman Nabi Ibrahim, tapi dikurangi bangunannya itu. Hanya dibangun kurang lebih separuh, yang separuh lagi ya dibikin Hijr Ismail itu. Ya, Hijr Ismail itu aslinya di dalam bangunan Ka'bah. Karena orang Quraisy waktu itu kekurangan biaya, tapi Ka'bah ya mendesak untuk dipugar, ya, direnovasi. Nah, ini kisah di era jahiliyah tentang renovasi Ka'bah. Hadasani Mahmud hadasana Abdur Razak qala akhbaroni Ibnu Juraijin qala berkata Ibnu Juraid akhbaroni Amr Ibnu Dinar sami'a mendengar dia Amr bin Dinar Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Jabir, lama buniyat ketika dibangun opo al-Ka'batu Ka'bah, dhahaba berbuat, kalau bahasa Jawanya tandang, sopo an-nabiyu nabi, wa Abbasun dan Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Yang kulani memindahkan keduanya al-hijarota pada batu untuk pembangunan Ka'bah itu. Jadi Nabi dan Abbas ikut andil dalam kerja bakti atau gotong royong renovasi itu. Nah, dia Abbas dan Nabi bagian mindah batu. Jadi ngangkat batu dari tempat pencarian batu untuk dipasang ke Ka'bah. Dalam hal ini sejak muda Rasulullah itu sudah menjaga aurat. Ya, sudah menjaga aurat. Tidak seperti orang-orang yang suka, orang Jawa bilang bloderan. Faqala maka berkata sopo Abbasun Abbas lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ij'al menjadikanlah kamu nabi, tapi waktu itu nabi belum jadi nabi. Kamu ya kamu Muhammad gitu manggilnya, itu masih keponaannya. Izaroka pada pakaianmu atau sarungmu, ala rokobatika di atas pundakmu, yakika agar menjaga apa pakaian kapadamu minal hijaroti dari batu. Itu mbok ya sarungmu itu diangkat ke atas gitu, nanti biar kulitmu itu tidak langsung kena batu. Kalau langsung kena batu kan bisa lecet, bisa kalau ditutupi kain kan lebih enak, nanti nggak luka, ya kan. Kalau luka nanti kan ngangkatnya juga nggak kuat banyak, nanti sedikit sudah selesai. Niatnya apa sih ya baik, biar nggak lecet. Kalau lecet parah ya kasihan kamu nanti kulitnya. Kalau dilambari kain kan nggak lecet kulitnya. Fakhara maka jatuh siapa Nabi ilal ardi pada bumi. Ya waktu itu ya nggak ada makanan, lapar, ngangkat batu besar, Nabi tersungkur pingsan ya, ke tanah. Fatomahat maka melilik, nah, melilik itu terbelalak ya. Opo ainahu dua matanya Nabi ilas sama ke arah langit. Jadi pingsan matanya mendelik ya. Ini nyuwun sewu ya. Bahasanya ya seperti itu. Suma kemudian afako tersadar siapa Nabi. Setelah pingsan sadar. Fakola maka bersabda siapa Nabi, izari pakaianku. Izari pakaianku. Karena begitu sadar auratnya terbuka. Yaitu terakhir kali Rasulullah auratnya terbuka ya peristiwa itu. Setelah itu beliau betul-betul menjaga auratnya. Fasada maka mengikatkan siapa Nabi alaihi atas Nabi izarohu pada pakaiannya Nabi. Jadi ada peristiwa renovasi Ka'bah. Hadasana Abu Nu'man, hadasana Hamad bin Zaid, an Amr bin Dinarin, wa Ubaidillah bin Abi Yazid, qala berkata keduanya, lam yakun tidak ada, ala ahdin Nabi atas zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aulal bait di sekitar Baitullah. Baitullah di sini maksudnya Ka'bah. Ka'bah yang kotak itu. Apa haitun pager. Tidak ada pagernya. Yes, los itu langsung jadi perumahannya orang-orang, terus tanah lapang, terus di tengah-tengahnya ada Ka'bahnya, tidak ada pager, nggak ada apa. Kanu ada mereka iku yusalluna salat mereka haulal baiti di sekitar Baitullah Ka'bah. Yes, begitu keluar rumah langsung ke tanah lapang, di tengahnya ada Ka'bahnya, sholat di situ. Itu zaman Rasulullah. Kata sehingga karena ada sopo Umar. Ini Umar bin Khattab menjadi khalifah ya. Fabana maka membangun siapa Umar haulahu di sekitar Ka'bah haiton pada pagar. Nah, terus di era Umar itu ada pagernya. Jadi tidak langsung ketemu dengan rumah warga, itu enggak, ada pagernya. Cuma pagar yang dibangun oleh
Umar itu enggak tinggi-tinggi amat, yes, biasa. Qala berkata sapa Ubaidullah, jatruhu pagernya Umar iku qasirun pendek. Pabanahu maka membangun hu pada pager, dibangun tinggi maksudnya, ya, dibangun tinggi. Sapa Ibnu Zubair, lalu dibangun tinggi oleh Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini namanya adalah Abdullah bin Zubair pada saat dia menjadi khalifah di Mekah. Termasuk Ka'bahnya juga dibangun, ya, dipugar total, terus dibangun mirip di era Nabi Ibrahim. Pada akhirnya kekhalifahan Madinah tidak terima, ya, terus mengutus Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair dibunuh, dipenggal kepalanya sampai meninggal, ya, sampai meninggal. Ya, itulah era kelam zaman fitnah di era sahabat. Terus kita nggak usah nyontoh jeleknya, nah, kita nyontoh itu yang baik. Nyontoh sahabat, nyontoh yang baik, bukan nyontoh yang jelek. Nah, kalau mereka dinilai jelek, kebaikan mereka itu jauh lebih besar daripada kejelekan mereka. Nah, kalau kita, kebaikan kita itu sedikit, maka tidak perlu mencontoh kejelekan sahabat, tidak perlu, ya. Kenapa? Wong sodakohnya atau infaknya sahabat 1 mud atau setengah mud itu lebih baik dari sodakoh kita emas murni sebesar gunung Uhud, ya kan? Paribasane sekilo gandum atau kurma yang disodakohkan para sahabat itu pahalanya lebih besar daripada sodakoh kita, walaupun kita sodakoh emas sebesar gunung Uhud. Apa pernah kita sodakoh emas sebesar gunung Uhud? Ya tidak pernah, ya kan?